Sifatus Safwah. Namanya kitab Sifatus Safwah. Di kitabnya redaksinya begini kurang lebih. Jasad sakit karena penyakit dan hati itu sakit karena dosa. Nah, itu. Ini kalimat yang harus difahami. Jadi kalau jasad kita sakit, hati juga ada sakitnya. Yaitu pada saat banyak dosa. Itu pasti sakit. Dan salah satu indikator dari rasa sakit hati itu adalah malasnya beribadah. Begitu kata beliau. Di minggu lalu masih ingat kajian kita tentang apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Ya, jadi di minggu lalu kajian kita adalah terkait mengurangi takaran, timbangan dan ukuran ya di surat Al-Mutaffifin. Ya, sekedar mengulas di minggu lalu bahwa timbangan amal itu juga harus diperhatikan karena banyak sekali sebenarnya kita tidak berniat mencuri, tetapi ternyata selama ini boleh jadi kita mencuri secara halus. Ya, mencuri waktu dalam bekerja itu juga termasuk ke dalam kategori dosa besar. Jadi orang-orang yang hadir di tempat ini mudah-mudahan merasa diingatkan bahwa ternyata mencuri itu bukan hanya mencuri dalam bentuk fisik, ya, tapi mencuri waktu juga dan di dalam bekerja itu juga termasuk, atau berbohong di dalam bekerja juga termasuk, begitu ya. Baik, pada kajian malam hari ini yang tak kalah penting di dalam bahasan kitab-kitab tentang ngaji rasa ini lagi-lagi memang terkait ngaji rasa. Jadi saya mengajak kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, ini kita harus merenungi apakah ibadah yang kita lakukan selama ini ada nggak rasa nikmat. Ini poin bahasan kita. Karena seringkali kita beribadah hanya menjalankan rutinitas saja. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Dan di sini insya Allah saya akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi bagaimana nanti ternyata pada saat kita merasakan tidak merasa nikmat beribadah itu ternyata masalah besar. Ya, baik. Sebelum membahas kajian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah seperti biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau ditanya apa yang mau mereka kerjakan pada saat sudah meninggal, yang mau mereka kerjakan adalah beribadah saja, pasti itu. Maka kita yang diberikan kesempatan, hayu saya mengajak wabil khusus kepada diri saya sendiri, kajian malam Selasa ini kajian yang mengingatkan diri kita terhadap janji Allah, yaitu akhirat. Ya, itu janji Allah yang pasti. Maka kita kumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Dan sholawat beserta salam semoga selalu tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, para pengikut semua yang menjalankan ajarannya, termasuk kita semua, mudah-mudahan mendapat syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai pembuka, setiap orang itu pasti pernah merasakan naik turun di dalam beribadah, benar ya? Ini pasti nih. Kadang kita merasa dekat sekali dengan Allah gitu, tapi kadang juga merasa jauh gitu. Dan itu juga terasa gitu di dalam ibadah-ibadah kita itu. Kalau kita lagi semangat, kayaknya semua itu bisa jadi ibadah gitu. Ibadah pada saat rajin itu, makan pun kan sebenarnya menjadi ibadah kan ya. Tapi kalau kita tidak sedang niat beribadah, itu lewat saja. Allahumma barik lana, jadi nggak ada. Mau tidur yang harusnya menjadi ibadah, ya kalau memang kita sedang turun, itu tidak jadi ibadah. Itu ya, padahal sebelum tidur itu ada rentetan ibadah juga, ya. Kemudian bangun tidur juga ada rentetan ibadah. Tapi kalau
kalau hati kita tidak merasa dekat dengan Allah, artinya jauh, itu juga akan terlewati. Hal-hal sederhana semacam itu, pada saat kita sedang turun iman, maka ini juga menjadi terlewat. Apalagi yang besar kan begitu. Yang besar seperti sholat tahajud, umpamanya, kemudian ya sholat fardu, kemudian sholat qobliyah atau rawatibnya, apalagi itu gitu ya, pasti terlewat. Baik, sambil dibagikan kopi ya, biar melek. Saya buka kajian ini dengan kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu. Kemarin kita bahas Al-Khabair ya, juga karangan Imam Az-Zahabi. Karangan lain dari Imam Az-Zahabi adalah juga kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan seperti ini. Imam Ahmad bin Harb rahimahullahu berkata, aku telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Tapi aku tidak dapat merasakan manisnya ibadah sampai aku meninggalkan 3 perkara. Jadi Imam Ahmad bin Harb, ini seorang ulama besar, beliau mengatakan beribadah selama 50 tahun tidak merasa nikmat beribadah sampai dia meninggalkan 3 perkara ini. Baru merasakan nikmatnya beribadah. Yang pertama adalah aku meninggalkan ridho manusia. Artinya di sini tidak ria. Ini nyambung ya, bahasan kita nyambung dari pertama ria itu nyambung sampai sekarang. Karena memang kajian kita kajian tematik ya, yang memang kalau dibahas kitabnya tuh tebal sekali, jadi tidak mungkin itu bisa 3 tahun belum beres gitu ya. Jadi saya ambil yang poin-poin pentingnya saja yang memang nanti ada kaitannya. Jadi kata Imam Ahmad ini, aku selama 50 tahun tidak merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ibadah rajin, ibadahnya rajin, tapi kok ada ganjalan gitu. Kenapa ibadah ini kok kayaknya nggak merasa nikmat begitu? Ya hanya rutinitas saja. Maka beliau mengatakan, saya baru bisa merasakan setelah 50 tahun itu 3 perkara yang saya tinggalkan. Yang pertama adalah saya meninggalkan ria. Penting sekali ini. Jadi ria itu ternyata bisa menyebabkan ibadah kita itu tidak nikmat. Hati-hati itu. Apa yang keduanya? Yang kedua adalah meninggalkan persahabatan dengan orang fasik. Lingkungan seperti ini lingkungan insya Allah soleh gitu. Orang fasik itu orang yang diajak untuk beribadah itu sulit. Nah, jika kita berteman dengan orang-orang seperti itu, baiknya bertemannya selewatan saja. Begitu. Tapi kumpulan orang-orang yang solih, insya Allah seperti ini, itu yang harus diperkuat. Makanya kenapa kajian malam Selasa itu sebenarnya untuk menumbuhkan 3 hal. Yang pertama adalah menumbuhkan iman. Jadi mudah-mudahan setelah kita melakukan kajian, mendengarkan kajian semacam ini, bertambah iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menambah ilmu. Ini penting. Iman tanpa ilmu nanti kosong. Kepercayaannya jadi taklid buta. Tapi iman yang disertai dengan ilmu itu akan membawa dampak ibadahnya menjadi berkualitas. Begitu. Dan yang ketiga adalah kajian kita ini harus menumbuhkan semangat untuk beribadah atau akhlak kita menjadi lebih baik. Jadi saya di depan ini sekali lagi saya sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui, sama sekali tidak. Karena saya juga boleh jadi tidak lebih baik dari bapak-bapak sekalian. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari lebih dulu saja di pondok pesantren, barangkali begitu. Jadi dari 3 hal ini di kajian ini mudah-mudahan tercapai minimal salah satu gitu. Minimal salah satu, imannya mudah-mudahan senantiasa terjaga, bertambah sehingga ibadahnya juga terjaga. Kemudian keilmuannya, ini juga penting. Ibadah tanpa ilmu nanti tidak ada gunanya gitu, sia-sia. Maka dengan kita bertambah ilmu, oh ternyata banyak hal yang kita tahu setelah kajian, maka itu juga menjadi penambah dari kualitas ibadah kita. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, mudah-mudahan kita menambah kebaikan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu sebenarnya yang saat ini kita sedang capai.
Itu ya. Jadi yang kedua tadi kata Imam Ahmad bin Harb, saya meninggalkan pertemanan dengan orang-orang fasik. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah meninggalkan kelezatan dunia. Nah ini, kalau cuman sampai sini kalimatnya nanti akan ada ambigu. Berarti kita nggak boleh kerja dong, kita harus ibadah aja. Sebentar dulu, pembahasannya masih panjang. Jadi kata Imam Ahmad bin Harb, saya meninggalkan kelezatan dunia, sehingga pada saat itulah saya mendapatkan kelezatan beribadah. Sampai situ dulu ya. Bagaimana pendapat imam yang lain? Ini menurut Ibnu Zauzi, Ibnu Qayyum al-Zauji rahimahullah. Ini perhatikan begini. Kata beliau, ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, tapi kita bisa melihat potret pada masa itu yang kita bisa bahas saat ini. Pada saat itu beliau mengatakan, kuperhatikan kondisi kebanyakan para alim ulama. Di minggu lalu sudah saya sampaikan, orang kaya akan mendapat ujian dari kekayaannya. Orang yang alim mendapatkan ujian dari kepintarannya atau kealimannya. Kemudian orang yang soleh akan mendapatkan ujian dari kesalehannya. Beliau mengatakan pada saat itu ya, beberapa ratus tahun yang lalu, kebanyakan para alim ulama maupun ahli zuhud itu artinya orang yang meninggalkan kelezatan dunia tadi, yang mereka di dalam hukuman Allah. Saya garis bawahi hukuman. Tadinya saya tidak paham nih apa maksud hukuman itu. Kalau baca setengah atau sampai sebaris itu kita tidak paham. Apa yang dimaksud dengan hukuman itu? Kata beliau, sebenarnya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menikmati kemewahan dunia itu, mereka sedang diterpa masalah besar. Mereka sedang dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Diambilnya kelezatan ibadah. Diambilnya nikmat dalam beribadah. Jadi kata beliau ini bahaya sekali. Seperti kita umpamanya mau makan sakit gigi. Bagaimana tuh kenikmatan sakit gigi saja? Hilang kenikmatan makan. Hilang kenikmatan yang seharusnya kita minum juga enak. Jadi nggak enak. Makan juga jadi nggak enak makan. Hanya satu saja gigi yang bermasalah. Seperti itulah kalau diibaratkan iman. Begitu. Tapi masalahnya karena iman itu ada di dalam hati, ada yang tidak terlihat, seperti tidak terjadi masalah. Saya bilang kemarin, pahala kita hilang satu persatu dengan gibah itu kita tidak perhatikan kan? Padahal itu bisa menghabiskan seluruh pahala kita. Tapi seperti tidak terjadi masalah karena memang tidak terlihat. Maka pengajian semacam ini diingatkan untuk terus senantiasa betul-betul memperbaiki akhlak kita. Jadi begitu ya, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Zauji. Jadi masalah utama hukuman yang sedang diterima oleh orang yang tidak terasa adalah salah satunya dicabutnya kenikmatan di dalam ibadah. Ini terjadi kepada alim ulama, kepada orang yang zuhud, orang yang sufi ya, yang memang meninggalkan kehidupan dunia. Kemudian apalagi? Para penceramah juga katanya. Para penceramah juga sama. Jadi membaguskan retorikanya, membaguskan ceramah-ceramahnya, tetapi sebenarnya di dalam akhlaknya kosong. Begitu juga terjadi dari zaman dahulu ratusan tahun yang lalu. Ternyata kata beliau apa? Semua penuh kemunafikan berbalut ria. Lagi-lagi semua tentang keriduan manusia, bukan keriduan Allah. Ini kata beliau adalah awal hukuman yang tidak terasa yang terjadi kebanyakan pada manusia atau kaum mukminin mukminat. Begitu ya. Nah, ada satu kitab namanya Mi'rajus Salikin. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, namanya Mi'rajus Salikin. Kalau mungkin pernah di SCTV dulu ada film namanya Para Pencari Tuhan. Pernah dengar ya? Ah, itu Deddy Mizwar itu. Itu jangan salah, terambil dari Deddy Dukun. Ya, jadi dulu itu ya, Imam Al-Ghazali menulis kitab namanya Mi'rajus Salikin atau Para Pencari Tuhan. Kenapa beliau menulis seperti ini? Karena dulu terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah yang luar biasa.
Nah, para pencari Tuhan ini atau para pencari Allah ini beliau sengaja susun. Beliau sengaja susun untuk mengembalikan penyimpangan-penyimpangan akidah itu. Nah, ini sempilannya kita bahas pada malam hari ini. Apa kata beliau di dalam kitab itu? Beliau mengatakan, hati-hati, ada 7 golongan pembaca syahadat. 7 golongan pembaca syahadat. Beliau uraikan seperti ini. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat tanpa memperhatikan maknanya. Kebayang nggak? Kita bersyahadat, tapi secara makna, ini makna ya, bukan arti ya. Makna di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tidak bersyahadat. Itu digambarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Jadi kisahnya nuzulul Qur'annya begini. Dulu pada saat pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat, datanglah orang Badui. Nah, kata orang Badui, mereka tuh mengatakan begini di Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasuluh la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, ini datang nih orang-orang Badui. Kita tahu kalau sekarang mungkin orang pedalaman lah ya, kalau di kita mah orang Baduy gitu, orang Baduy dirangkas orang pedalaman di lembur abdi tuh. Di lembur abdi Pak, dirangkas di Lebak 2 jam sih abdi teh. Orang Baduy ya, orang pedalaman nih, mereka mengatakan begini di hadapan Rasulullah begitu datang itu, kami telah beriman. Qalati a'rabu amanna, kami telah beriman. Kemudian turunlah ayat, karena pada saat itu wahyu masih turun ya. Jadi pada saat itu langsung turun wahyu, kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman, kata Allah nih. Allah yang langsung nyangut gitu, langsung mengatakan belum, kamu belum beriman. Hanya kamu baru berislam. Ini ada kalimat ini ya, perhatikan nih. Kamu belum beriman, tetapi kamu baru berislam. Berarti ada perbedaan tuh antara iman dan Islam, gitu ya. Kalau syahadat baru syahadat, jangan ngomong iman dulu, itu baru Islam. Karena iman itu ada definisi menurut ulama. Nah, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu, imannya belum masuk ke dalam hatimu, ini baru Islam saja, kata Nabi, kata Allah. Jika kamu taat kepada Allah, ini salah satu definisinya. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Nah, jadi di sini yang harus kita garis bawahi adalah kalau Islam itu belum tentu iman. Sehingga KTP-nya Islam itu belum tentu iman. Karena kalau iman itu harus sudah dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Taat kepada Allah dan Rasul. Begitu, ya. Jadi tidak serta-merta orang yang bersyahadat itu iman. Kata Al-Qur'an begitu. Nah, yang kedua golongannya adalah mengucapkan syahadat secara taklid dari guru atau nenek moyang. Ini kalau kita, nenek moyang itu apa? Orang-orang tua kita. Ini juga harus diperhatikan. Apakah keislaman kita ini yang sekarang kita anut ini warisan atau buah dari pemahaman? Warisan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Karena agama sebenarnya tidak melarang warisan itu. Karena agama sendiri menganjurkan umat Islam untuk banyak anak. Supaya apa? Turunan-turunannya sudah langsung auto Islam. Ya, otomatis itu. Metik pasti Islam, begitu ya. Nah, hanya problemnya kalau kita sudah mengaji, maka tingkatan pemahaman kita harus berubah.
Yang tadinya kita Islamnya Islam turunan menjadi Islam berdasarkan pemahaman. Karena Islam berdasarkan pemahaman akan lebih masuk ke dalam relung jiwa. Sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah, kita lebih tahu ibadah ini untuk apa. Ilmunya bagaimana. Tidak ikut-ikutan. Begitu ya. Turut munding kalau kata Pak Haji Dedi. Begitu ya. Jadi ikut-ikutan saja tidak ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ini kita udah mungkin bapak-bapak sudah lebih dari 1 abad kan ya. Ini memang harus diperhatikan juga gitu. Apakah memang ini dari turunan nenek moyang kita atau memang dari pemahaman kita. Mudah-mudahan dengan kajian semacam ini Islamnya kita itu Islam yang memang betul-betul dari pemahaman. Banyak orang-orang yang tadinya non-muslim pada saat mereka mendapatkan hidayah seperti Ustadz Felix Shaw, ya kan, Deddy Corbuzier, mereka pada saat masuk Islam itu secara keagamaannya malah lebih kental, lebih memahami esensi dari ajaran Islam. Kan ini lebih masuk ke mereka gitu. Makanya kenapa di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang untuk kita berpikir, untuk kita memikirkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Itu salah satunya adalah mendorong pada saat kita beribadah atau melakukan semacam ketaatan kepada Allah itu harus dengan ilmunya gitu. Kisah Nabi Ibrahim juga sama ya. Nabi Ibrahim itu tidak datang dari nenek moyang, karena kalau datang dari nenek moyang pasti sudah menyembah berhala. Ya kan, Nabi Ibrahim itu di kisahnya bapaknya itu adalah seorang pembuat berhala patung. Kalau ibadahnya atau kalau keimanannya Nabi Ibrahim berasal dari nenek moyangnya, pasti Nabi Ibrahim juga penyembah berhala. Tapi karena Nabi Ibrahim menggunakan akal sehatnya, kemudian Allah membimbing menjadi hidayah, maka yang terjadi adalah Allah membimbing itu menjadi seorang nabi. Mudah-mudahan kita pasti tidak selevel itu, tapi pada saat kita menggunakan akal sehat kita untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan hidayah itu senantiasa datang sehingga ibadah kita betul-betul sesuai sunnah gitu. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah meyakini dan membenarkan syariat. Ini levelnya naik lagi nih. Tadi sudah berdasarkan nenek moyang, sekarang meyakini karena memang membenarkan syariat. Oh, ini memang agama yang benar. Oh, ini memang agama yang paling masuk akal. Jadi banyak juga tuh kan hidayah itu masuk, entah itu dari pemikiran. Ada gitu orang yang terkagum-kagum gitu. Misalnya melihat Ustadz Adi Hidayat sedemikian cerdasnya, memahami agama, banyak menghafal hadis, kemudian Al-Quran. Sehingga banyak orang-orang muslim terkesima gitu, terpesona. Oh, orang-orang Islam tuh memahami agamanya sampai segitunya gitu. Dihafal, kemudian banyak kitab-kitab yang dikuasai gitu, sehingga pemahaman agamanya menyeluruh. Nah itu ya, jadi banyak gitu. Ada yang memang datang hidayah itu dari ilmu, tapi ada juga yang dari perilaku kan. Melihat oh ini kok ini Islam ya, ini agama apa sih gitu. Tadinya kan banyak di Eropa begitu. Melihat gitu, kayaknya kok Islam itu tidak seperti yang digambarkan media gitu. Kalau yang digambarkan media kejam, ya kan, kemudian bengis gitu. Tapi begitu kenal, saling sesama tetangga saling sapa. Yang tidak mereka dapatkan itu di ajaran mereka. Gitu ya. Jadi ada juga hidayah datang melalui akhlak. Jadi ini ya, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, juga meyakini dan membenarkan syariat. Jadi melihat kebaikan itu, membenarkan itu gitu. Kemudian telah mencapai tingkatan yakin dan teguh. Ini naik satu tingkat lagi. Kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yakin dan teguh di dalam agama itu juga penting. Ya, jadi kalau kita sudah mengimani Allah dan Rasul, maka teguhkan pendirian, yakinkan pendirian kita bahwa memang ini adalah agama yang benar. Kemudian berikutnya juga adalah yakin dengan Islam dan kebenarannya. Karena banyak juga yang setengah-setengah gitu ya. Kalau KTP-nya Islam, ibadahnya ibadah ya ritual semata gitu, tidak memperhatikan keilmuannya, ini juga problem. Ada juga yang tingkatan ke-6 itu yakin dengan kekufuran. Jadi orang-orang seperti ini tuh banyak mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu kan pada dasarnya mempertanyakan segala hal kan. Mengabaikan norma-norma di dalam berpikir gitu. Misalnya Allah itu di mana gitu.
Allah itu ada atau tidak gitu, bentuknya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan filsafat yang bisa dijawab dengan penjelasan iman, tapi dijawab dengan penjelasan ro'yu, otak, sehingga tidak sampai yang akhirnya adalah menyebabkan kekufuran. Banyak terjadi seperti ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menampakkan keislaman tapi menyimpan penolakan total. Ya, ini juga problem ya. Terjadi di semua umat katanya. Terjadi di semua umat. Ibadah sih ibadah, sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Kita udah tahu nih gibah itu dilarang. Tapi suka melakukan nggak? Begitulah kurang lebih. Begitulah kurang lebih. Kita suka nih, kita udah tahu nih bahwa ria itu dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Apakah kita masih melakukan? Tidak terasa ternyata masih. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Maka ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Oke. Nah, berikutnya ternyata kata Imam Al-Ghazali, pada saat kita beribadah tidak merasakan kenikmatan atau kelezatan di dalam ibadah, ternyata menurut beliau ada hijab. Ini hijab ini bukan secara jasmani ya, bukan ada tirai gitu, tidak, tapi secara maknawi. Kata Imam Al-Ghazali, kita itu sebenarnya dengan Allah ada hijab yang menyebabkan malasnya beribadah. Pernah nggak kita merasakan misalnya berdiri gitu, saking mungkin lelahnya, umpama begini, Allahu Akbar, gitu ya, semacam orang malas. Saya pernah melihat itu. Begitu ya. Apalagi subuh gitu, Allahu Akbar. Itu tanda. Kata Imam Al-Ghazali itu tanda. Itu tanda malas. Kenapa? Tanda ngantuk. Itu tanda malas. Begitu. Makanya di dalam kaidah agama, kalau mau sholat itu betul-betul kita tuh sebisa mungkin berupaya gitu lah, berupaya untuk serius lah. Gitu. Ini kan kayak nggak serius gitu. Kalau mungkin kita nih, ibarat ini diibaratkan saja ya. Kalau mungkin kita aja kan punya misalkan anak gitu ya, kita ngelihat, kita panggil Udin misalkan gitu kan, ya ma, dengan Udin, ya siap misalkan gitu kan ya. Makanya kalau tentara misalnya Pak polisi gitu kan, siap gitu. Itu kan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas, kan begitu. Ini makanya sama gitu, sebenarnya analogi itu sama. Kalau dipanggil sama kita nih, anak kita, misalkan Dek, iya Pak, misalkan. Berbeda dengan Dek, iya Mah, misalkan langsung datang gitu kan. Itu kan berbeda gitu. Nah, ini juga kalau diibaratkan seperti itu, Allah juga mungkin malas melihat orang-orang seperti ini di dalam beribadah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk ke golongan ini. Ya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, yang diterbitkan oleh Darul Fikr Beirut. Ini cetakan Beirut. Beirut itu berarti Libanon ya. Tahun 2018 Masehi, juz ketiga, halaman ke-80. Nanti bisa dicek. Kata beliau, syarat yang harus didahulukan di dalam mencari iradah ya, di dalam mencari Allah untuk mengembalikan kenikmatan beribadah itu ternyata syaratnya adalah tidak berdosa. Jadi meninggalkan perbuatan maksiat. Karena maksiat itu seperti ibaratkan kaca, ada satu titik noda hitam. Dosa itu adalah noda. Pada saat kita melakukan satu dosa, maka satu titik hitam, umpama kaca itu satu titik hitam ada, tak. Makin banyak dosa itu, makin hitamlah kaca itu. Itu yang diibaratkan oleh para ulama yang disebut hijab tadi. Jadi sebenarnya ada juga. Jadi dosa itu membuat hijab kita dengan Allah. Semakin banyak maksiat, semakin banyak dosa, semakin hijab itu menebal. Dan pada saat tebal itulah tidak ada sama sekali kenikmatan di dalam beribadah. Ibadah haji, ibadah umroh, salat berjamaah seperti biasa. Salat wajib, salat sunnah seperti biasa dilakukan, tapi tidak ada kenikmatan itu. Maka Allah yang dikatakan Allah tadi mencabut kenikmatan di dalam beribadah karena dosa berbarengan dengan ketaatan. Begitu.
Nah, ini juga Imam Al-Ghazali tidak serta-merta mengatakan hijab itu ada. Karena di dalam Al-Quran sendiri pada surat Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita hafal semua. Wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim sadang fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Artinya kami menjadikan penutup di depan mereka dan penutup di belakang mereka. Kami menutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Bayangkan ya, dosa itu seperti hijab di hadapan kita dan di belakang kita. Kita tidak bisa melihat apapun, artinya seperti kita di dalam ruangan yang gelap. Makanya kalau kita sholat, ya sholat aja. Ibadah puasa, ya puasa aja. Tapi tidak ada kenikmatan. Yang kita rasakan kedekatan dengan Allah itu tidak ada. Karena kata Allah tadi, saya menutup. Kami menutup. Karena dosa-dosa yang diperbuat. Begitu ya. Nah, berikutnya Imam Al-Ghazali juga menyebut ada 4 penghalang. Ini diperhatikan, ada 4 penghalang. Yang pertama adalah hijab itu dari harta. Hijab itu apa? Dari harta. Jadi ini juga harus diperhatikan ya. Harta itu di dalam agama sama sekali tidak dilarang mencari, bahkan lebih itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah ketergantungannya, keterkaitan kita dengan harta itu. Maka Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kalau aku diberikan kekayaan itu, aku tidak akan menyimpannya di dalam hati, tapi aku akan menyimpannya di dalam genggaman tangan. Supaya apa itu? Mudah diberikan ke orang lain. Kalau di dalam hati, wah itu bisa dibawa mati. Tapi kalau di genggaman tangan itu mudah diberikan, kata Sayyidina Ali. Seperti itulah kita mencari dunia. Dunia itu boleh banyak, karena kita sendiri untuk berhaji harus punya uang banyak, berumroh harus punya uang banyak, mendirikan sekolah Islam, rumah sakit Islam, itu harus uang banyak. Kalau bukan orang-orang Islam yang mendirikan rumah sakit Islam, maka akan banyak rumah sakit non-muslim yang berdiri, kan begitu. Maka berarti dianjurkan oleh Islam, yang tidak boleh adalah keterikatannya yang berlebihan, gitu. Jadi yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah kekuasaan atau popularitas. Lagi-lagi kita bicara tentang riya. Hijab kita dengan Allah itu riya. Pengen dipuji gitu, senang banget dipuji orang gitu. Itu hati-hati. Itu yang bisa menjadi penyebab kita terhalang dengan Allah, sehingga tidak merasakan kenikmatan beribadah. Kemudian yang ketiga adalah fanatik taklid. Fanatik taklid. Bisa difahami nggak nih fanatik taklid? Jadi taklid terhadap satu pemahaman tertentu itu juga tidak boleh. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Mohon maaf, punten pisan. Nanti ujung-ujungnya mudah untuk membid'ahkan. Begitu. Ini juga problem ini. Ini problem. Dan kata Allah tadi, di awal saya bahas bahwa orang nanti yang berilmu akan diuji dengan keilmuannya. Ini juga sama. Jadi orang, kenapa dikatakan, kata Imam Al-Ghazali, kenapa orang yang fanatik taklid itu nanti akan terhalang? Karena nanti kebenaran dari pendapat yang lain tidak diterima. Seolah-olah pendapat dari kelompok atau dirinya saja yang paling benar. Gitu. Ini jadi problem. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, bukan kata Nuruddin. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi memang fanatik taklid ini juga tidak boleh. Kelezatan beribadah, kita harus curiga itu. Harus itu. Karena boleh jadi Allah sedang memberikan tadi hukuman kepada kita yang sebenarnya tidak terasa. Ingat tadi di awal saya sampaikan, di awal kajian, bahwa hukuman Allah terhadap orang yang beribadah adalah dicabutnya kelezatan beribadah. Ingat itu, mudah-mudahan ya. Jadi hati-hati, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, harus diperhatikan betul ini. Karena banyak orang yang hanya memperhatikan jasmaninya saja. Sakit gigi langsung ke dokter. Tapi begitu kita tidak merasa lezatnya beribadah, kita biasa saja. Padahal ini yang akan membuat kita selamat nanti di akhirat. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, ada beberapa yang saya bisa sebutkan di sini. Sebenarnya banyak sekali, tapi tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Hanya beberapa saja yang paling penting. Yang pertama, apa sih penyebab hilangnya kenikmatan di dalam beribadah?
Yang pertama kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi tidak ikhlas dalam beribadah. Ini juga hati-hati. Kan ada begini nih umpamanya nih. Kita lagi di rumah atau lagi kerja gitulah. Tiba-tiba misalnya kita nggak sadar langsung azan. Oh, udah azan lagi aja. Nah, itu kan ya. Beda kalau alhamdulillahirabbil alamin sudah masuk waktu zuhur. Kan itu beda ya. Ini ada kata-kata biasanya yang kita dengar juga umum nih. Ada deui bae gitu kan. Karak oge salat baru juga salat sudah asar lagi. Asar beres gitu. Maghrib deui wae gitu. Itu salah satu tanda kata Imam Al-Ghazali kalau kita di dalam beribadah kurang ikhlas. Gitu. Jangan sampai terucap itu, naudzubillah. Jadi hargai Pak Otang. Hargai Pak Otang ya. Pak Otang alhamdulillah ya, tepat waktu, sudah luar biasa lah. Luar biasa. Kalau nggak ada Pak Otang kayaknya rehe gitu. Kayak Pak Otang mah rame wae kan gitu, alhamdulillah. Yang kedua boleh jadi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu boleh jadi. Jadi kita beribadah asal gitu, nggak sesuai ilmunya. Itu juga bisa menjadi penyebab hilangnya kenikmatan beribadah. Yang ketiga tentu saja adalah berbuat dosa dan maksiat. Nah, ini menariknya ada namanya kitab. Nah, menegaskan Ibnu Qayyim juga menegaskan begini. Tidaklah seorang hamba pada saat melakukan dosa, satu saja dosa yang dilakukan oleh hamba, maka beriringan itu pula, bersamaan dengan itu pula akan lenyap, akan hilang nikmatnya beribadah. Ibnu Qayyim sampai sebegitunya. Artinya betul-betul kita tuh harus memperhatikan betul apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah cinta dunia yang berlebihan. Tadi saya bilang, mencintai dunia yang berlebihan itu kenapa tidak diperbolehkan? Karena mencintainya itu tidak akan pernah ada habisnya. Kita sebelum bekerja, pengen bekerja, dapat uang gaji 1 juta. Begitu udah dapat 1 juta, pengen 2 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Tidak akan pernah habis itu. Asalnya pengen mobil A gitu. Udah dapat, kayaknya mobil ini lebih bagus. Beli yang lain, beli yang lain, beli yang lain, seperti itu. Tapi kalau itu diniatkan dengan ibadah, itu lain hal. Jadi poin di sini bukan tidak boleh, tapi luruskan niat untuk beribadah. Kalau itu dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah jauh lebih berkali-kali lipat, lakukan itu. Maka itu yang harus kita kejar gitu. Kemudian Ibnu Taimiyah ini juga berkata di dalam kitabnya namanya Al-Majmu' Al-Fatawa, Majmu' Al-Fatawa ya, halaman 312. Ini juga beliau mengatakan seperti ini. Zikir bagi hati itu seperti kedudukan makanan bagi jasad. Makanya kenapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Kalau makanan, minuman yang kita makan, minuman yang kita minum, itu untuk jasmani. Kan kita tahu dengan makan minum tubuh kita menjadi tumbuh kan. Kemudian dengan minum makan juga tubuh kita menjadi sehat. Lah pertanyaan sekarang, bagaimana supaya menyehatkan hati yang bermasalah tadi, yang berpenyakit tadi? Harus berzikir memang, mau nggak mau. Makanya saya bilang kemarin, zikir itu bisa kita lakukan sendiri. Begitu kan, baik dalam lirih maupun memang terdengar. Poinnya di situ, karena tidak ada yang namanya bengkel hati. Klinik hati nggak ada. Mungkin kalau ada rame kali ya.